di Gawean Podcast. Kerjain ide lo. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Kali ini kita ketemu lagi dengan Henry dan bersama tamu kita yaitu Pak Ilya Alexander atau lebih sering dipanggil Pak Ilya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah profesi yang luar biasa tentunya, yaitu IT advertising. Nah, Pak Ilya ini punya profesi yang sangat menarik, yang patut disimak oleh teman-teman sekalian, karena saya sendiri, jujur Pak, ini baru mendengar ini Pak, baru mendengar tentang IT advertising. Nah, baik, kita mulai Pak. Boleh nggak Pak, Bapak bercerita sedikit tentang apa sih Pak IT advertising itu Pak, buat kita sama teman-teman. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin yang perlu dilurusin juga istilahnya mungkin kurang tepat ya, IT advertising. Sebenarnya sih hanya, betul. Saya bertanggung jawab untuk urusan IT di sebuah perusahaan advertising atau digital agency. Sebenarnya itu. Karena memang sebenarnya semua jenis industri, ya industri advertising, industri kesehatan, entertainment, pendidikan, semua itu harus punya infrastruktur IT yang solid. Kalau mau jalan di dunia sekarang, kurang lebih sih seperti itu. Baik Pak. Nah, jadi mungkin silahkan saja kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan terkait dengan IT di dunia advertising. Mungkin itu lebih tepat istilahnya. Baik teman-teman. Ini terima kasih sebelumnya Pak Ilya sudah meluruskan tentang definisi atau yang tadi saya sampaikan ke Bapak ataupun ke teman-teman sekalian bahwa IT tapi di bidang advertising. Nah, baik Pak. Tentunya ketika kita bicara tentang IT dan ini berada pada bidang advertising. Nah, boleh nggak Pak bercerita tentang bagaimana peranan IT itu sendiri di dunia advertising? Tentunya kalau di IT di dunia kesehatan ataupun kedokteran, kemudian IT ataupun di bidang usaha lainnya tetap mempunyai peranan yang nantinya pasti akan kita bahas nanti ya, tapi teman-teman, ini kita akan membahas peranan IT yang luar biasa di bidang advertising, Pak. Boleh nggak Pak? Memberi gambaran. Saya akan sampaikan apa yang saya lakukan dan saya ketahui, karena memang saya kerjanya di dunia komunikasi, digital agency, zaman dulu orang bilangnya advertising agency. Tapi sekarang itu, bukan sekarang sebenarnya sih, dari tahun 96, 97 begitu kita start, kita sudah melihat bahwa semua ini ke belakangnya bakal converge, bakal menyatu di yang orang bilang sekarang namanya dunia digital. Jadi memang dari zaman dulu itu, memang saya sudah terlalu lama memang pada zaman dulu itu tahun 97-98 gitu, kita udah bilang semua ini basis dasarnya harus punya stronghold atau pegangan yang kuat di dunia teknologi. Jadi kalau kita ngomong IT itu mungkin yang ada di kepala orang itu lebih ke komputer, laptop, wifi, tapi kita bilang ke teknologinya semua, gitu. Jadi saya bilang adalah memang kalau untuk di bidang industri saya itu lebih ke teknologi tepat guna tuh. Kalau istilah Orba itu tuh, teknologi tepat guna, sebab tidak semua teknologi IT yang ada itu bisa diterapkan dan cocok untuk diterapkan. Paling simpel aja. Pada era di zaman dahulu tersebut, tahun 90-an itu jaringan aja masih minim. Iya, betul Pak. Betul sekali itu. Masih terbatas ya Pak ya? Ya, kita mulai lagi Pak ya. Balik lagi, disambung lagi tadi tentang peranan teknologi di dunia agensi segala macam. Paling simpel di segi operasional akan lebih mudah
organisasi zaman dulu itu yang tercerai-berai, komputernya masih desktop, ada Mac, ada PC segala macam, itu memang digabungkan dengan ya simple LAN di kantor. Ya. Tapi memang buat kedepannya ya kita dulu sudah melihat bahwa ini kedepannya akan converge menjadi yang sekarang bilang itu orang dunia digital. Jadi semua tied up di dalam internet. Nah, jadi memang di perusahaan tempat saya kerja itu memang kita punya solid ground tentang penguasaan dan implementasi teknologi. Kurang lebih seperti itu aja. Jadi begitu kita berkesempatan bertemu dengan klien yang memang punya requirement-nya mungkin, contoh, misalnya seperti klien perbankan. Begitu kita bicara dengan mereka tentang marketing communication perbankan, dan tentunya implementasinya kan langsung di website atau di microsite milik mereka, atau integrasi SMS dengan sistemnya mereka. Kita itu nggak gagap untuk ngejabanin requirement mereka tanpa kita harus consult atau kita menggandeng pihak ketiga. Kira-kira seperti itu aja, sebab memang sekarang dunia komunikasi, dunia advertising semua sangat melekat dengan teknologi. Baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam prosesnya Pak, dalam proses yang tadi Bapak sampaikan ke kita dan semua audien yang ada, pasti ada beberapa kesulitan ya Pak ya, ataupun Bapak nemuin nggak nih, artinya seperti yang Bapak tadi bilang, dari pihak perbankan, salah satu contoh yang Bapak sebutkan. Nah, pernah nggak sih Pak mengalami sebuah mengakomodir kebutuhan dari klien yang ya sedikit unik lah Pak ya, karena kadang-kadang klien itu kan ya punya ide yang kadang-kadang luar biasa nih, apalagi di dunia advertising ya Pak. Kadang-kadang mereka punya hal yang gue pengennya yang gila kayak gini, bisa nggak mengimplementasikan? Nah itu boleh nggak Pak sedikit bercerita tentang ke kita nih di pengalaman di Bapak ya Pak ya tentunya. Ya, balik lagi mungkin lebih tepat kalau dibilang dunianya itu industrinya industri kreatif kalau sekarang istilahnya. Ya. Jadi istilahnya lebih tepat memang sekarang itu dibungkus dengan satu istilah ya industri apa itu. Seperti kita bicara kan, Anda di industri apa? Oh kita ada di industri keuangan atau segala macam. Nah, tapi kalau untuk advertising dan digital agency ini paling mudah merangkumnya dalam istilah industri apa? Industri kreatif. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, kalau ada dari segi klien mau menerapkan apa ide-ide segala macam, saya bilang sih balik lagi dari objektif awalnya seperti apa. Sebab tidak semuanya harus dibungkus dengan teknologi canggih. Sebab makanya betul. Sebab yang saya bilang itu adalah yang harus kita kedepankan adalah teknologi tepat guna istilahnya. Ya, di awal ya tadi Bapak sampaikan. Betul. Dalam artian gini, kemarin ini sebenarnya di luar skup industri saya sih. Tapi kemarin ada teman yang bertanya tentang begitu masuk era pandemi, dia bilang, gue punya klinik, gue mau orang bisa bikin appointment, orang bisa melakukan konsultasi ke dokter dengan, pokoknya kepalanya penuh dengan segala macam jargon canggih lah. Seperti dia nyebut satu produk, ada produk startup seperti ini segala macam. Saya bilang sama dia, ribet lu, gue bilang. Orang baru masuk pandemi aja udah hidup aja udah untung gitu. Kagak ketularan aja udah untung gitu. Terus kita mau bebankan lagi dengan staff mereka itu dengan berbagai macam teknologi, ribet. Akhirnya solusinya paling simpel adalah karena memang semuanya adalah di luar budget, saya bilang paling simpel adalah bekelin satu front office dia dengan satu tablet, dokter dengan satu tablet. Di situ arrange video call dengan apa? Sebelumnya mereka beride, bisa gak lo ya usulin gua sistem begini, ribet gue bilang.
operator lu bisa ngerjain apa sih, gue bilang. Gitu. Iya. Operator gue WhatsApp bisa, ya udah pakai aja. Beliin 2 tablet yang bagus, satu taruh di resepsionis, satu taruh di ruang dokter. Pertama resepsionisnya adalah memanggil si orang yang sudah appointment, pasien yang sudah mendaftarkan. Pokoknya kalau dipanggil nggak nyaut atau tidak mengangkat telepon, 2 kali dipanggil, oke, gue skip ya. Dia panggil, begitu terkoneksi bagus, dia koneksiin ke nomor yang ada di ruangan dokter. Terjadi pembicaraan 3 arah kan, video call kan. Lalu si resepsionisnya dia bisa offline. Selesai. Itu selesai konsultasi, dokternya bakal teriak dari dalam ruangan. Woi, udah selesai nih. Pasien berikutnya panggilin. Beres. Itu yang kita bilang teknologi tepat guna. Nah, di dunia advertising pun kayak gitu banyak sebenarnya. Ada orang yang, ada klien yang berkonsep tentang registrasi, internet, segala macam kiri kanan. Sebenarnya kita telah kebutuhannya perlu nggak sih sampai membuat hal yang kompleks seperti itu. Ternyata solusinya tidak. Solusinya hanya simple, ada sebuah halaman, ada formulir registrasi, lalu untuk mempermudah kita gunakan Facebook login atau dengan Google login, lalu mereka berinteraksi di halaman tersebut. Cukup. Jadi memang menariknya adalah kita harus milih dan memilah-milah apa yang kita mau implementasiin kalau di dunia digital kreatif. Tidak semua yang modern, yang paling canggih, yang paling terkini, itu menjadi solusinya. Kira-kira begitu aja. Itu pegangan saya kalau mau menerapkan teknologi tepat guna. Menarik, Pak. Menarik. Karena kalau dari yang tadi Bapak sampaikan, artinya berkaitan dengan teknologi tepat guna ya, Pak ya. Kemudian dunia digital kreatif atau industri kreatif. Sebetulnya ketika Bapak itu melihat dulu ya, artinya kebutuhan si klien itu seperti apa. Jangan sampai ya kan ide-ide gila dari mereka ternyata ya butuhnya tadi hanya simple, penggunanya simple, dan sebetulnya ketika simple itu dimudahkan oleh pemakai ya Pak ya, atau user ya kita bilang ya, baik itu pasien bisa jadi, baik itu customer yang ketika dia tadi Bapak kasih sebuah clue, ada contoh, mohon maaf, ada Facebook login, kemudian ada Google login, sehingga ketika dia login dengan alamat Facebook ataupun Google, ya udah sederhana, dia bisa mengakses dengan mudah, terutama tadi ya WhatsApp, ya udah sebenarnya nggak perlu bikin ribet, karena benar yang Bapak bilang harus tepat guna ya Pak ya, tepat guna, tepat sasaran. Memang ya banyak klien atau mungkin teman-teman yang baru mau masuk ke digital apa segala macam, mereka berpikir untuk kita harus membangun sendiri semua. Dari awal ya Pak ya. Betul. Jadi untuk mekanisme pendaftaran kita harus bangun sendiri semua. Itu tidak salah. Betul, sesuai kebutuhan. Gitu. Tapi konsepnya adalah kalau di dunia kreatif saya ini sebenarnya lain dengan mungkin dengan company Anda. Company Anda kan core-nya teknologi juga. Iya, ya? Betul Pak. Ya. You guys make apps, kalian membuat apps apa segala macam. Nah, bedanya di dunia kreatif saya, di company saya adalah kita mesti bisa menyatukan ini teknologi yang cocok apa. Dan kalau di saya, itu kita punya konsep quick develop, quick deploy, sama quick forget. Jadi develop-nya cepat, deploy-nya cepat, lupakannya pun cepat. Lupakannya cepat, Pak. Lupakannya cepat. Karena memang kalau apps seperti punya company Anda itu kan harus panjang kan. Harus dipelihara kan apps-nya kan. Iya. Betul kan? Dipelihara, diperbaharui, fungsinya ditambah. Karena memang core-nya di situ. Tapi kalau di dunia komunikasi tempat saya, campaign itu paling panjang itu 6 bulan. Campaign? Iya, campaign. Kita kan menghandle campaign sebuah brand. Mau dekat Natal tahun baru kita bikin campaign apa? Campaign tentang Natal dan tahun baru. Sesuai tema. Mau lebaran atau segala macam ya. Campaign tentang tahun baru ya. Begitu tahun baru selesai ya sudah hilang. Selesai.
dibungkus. Forget ya. Ya, makanya istilahnya mungkin secara globalnya seperti itu, tapi memang tidak semuanya juga. Ada juga apps-apps berkepanjangan yang kita maintain. Apalagi yang berhubungan dengan user loyalty, ada user points, apa segala macam dari sebuah brand, itu biasanya panjang kita maintain. Gitu. Nah, tapi penggunaan teknologi tepat guna untuk yang quick deploy, quick forget ini, yaitu uniknya seperti itu. Tapi menarik benar Pak, artinya ya memang kita harus mengetahui dulu ya keinginan dari klien ataupun user kita itu seperti apa, sehingga dari Pak Ilya sendiri bisa mengasih advice ke klien, sebetulnya ini terlalu panjang, ini bisa lebih simpel seperti ini loh, dan ternyata memang si klien jadi sadar, iya ya, saya sebetulnya tidak terlalu, apalagi tadi Pak bilang menyebutkan salah satu apps yang lain lah, ya apa namanya, ini ya ternyata dengan sederhana aja dia punya klinik, dengan tadi yang Bapak sampaikan atau Bapak guide mereka untuk menggunakan ini saja, WhatsApp aja yang sudah ada terbiasa dengan kita, ternyata lebih efektif ya Pak ya. Betul. Dan istilahnya ya makanya begitu kita mau menerapkan campaign apa yang mau menggunakan internet atau segala macam, memang harus digali dulu sebenarnya goalnya apa. Gitu. Baik, goalnya ya Pak ya, goalnya apa sebenarnya gitu. Contoh beberapa brand itu memang dulu nih, bukan dulu sih, beberapa tahun yang lalu mereka selalu bilang kita mau buat native apps. Jadi orang download dari Play Store, orang install. Terus kita kasih suggestion kenapa orang mesti install apps lu. Kan klien marah dibilang gitu, tapi kita kasih faktanya. Kenapa gue mesti ngedownload apps punya lu? Iya, benar gitu. Iya. Menarik. Nah, sekarang saya tanya dengan Anda, punya apps ini nggak? Apa ya? 21 punya nggak? Bioskop 21. Nggak ada. Tapi kalau saya ada. Cuman dipakai sekali 2 kali, lama-lama habis itu saya buang. Kalau mau pakai lagi saya install lagi, lalu saya buang lagi. Nah, balik lagi dengan beberapa brand, mereka ada yang beride untuk kita mau buat native apps. Kalau memang misalnya native apps-nya itu bersifat panjang seperti loyalty program atau yang setiap minggu ada cashback-nya, ada benefit buat user, oke, boleh kita go for the native apps, sebab itu memang panjang. Tapi kalau hanya sekedar campaign singkat, 3 bulan, 6 bulan, membangun native apps-nya sendiri, bisa sebulan, 2 bulan lebih, belum lagi biayanya. Lumayan. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya ya kita pakai teknologi tepat guna. Kita buat mobile web apps. Tetap orang bisa akses lewat internet, tampilannya seperti apps native, tapi dia sebenarnya bukan apps native. Gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya sih sudah bisa di-convey ke klien langsung kalau mereka ada pertanyaan-pertanyaan standar seperti itu. Nah, jadi yang dibutuhkan memang adalah kesiapan dari tim kreatifnya sendiri untuk bisa memberikan usulan apa yang tepat, kurang lebih seperti itu. Tapi menarik sih Pak, artinya sebetulnya ya karena arahnya sekarang digital ya Pak, apalagi ketika COVID-19 ini melanda dan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh negara, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang timbul, ya termasuk aplikasi kami. Namun yang tadi Bapak sampaikan bahwa teknologi itu harus tepat guna. Kita harus bisa benar-benar melihat bahwa teknologi ini seperti apa dan bagaimana sehingga memudahkan pengguna ya Pak ya, pastinya memudahkan pengguna kan tujuannya kan, goalnya kan kalau saya lihat. Karena jangan sampai ketika pengguna itu merasa ketika menginstal sebuah aplikasi dia merasa sulit ya Pak ya, untuk kok ini agak gimana ya gini. Padahal tadi Bapak bilang lu pakai WhatsApp aja, lu pergi begini, ya udah sederhana, klinik lu tetap ramai. Dan siapa sih nggak, semua orang pasti punya WhatsApp, benar nggak Pak?
Betul. Dan nanti misalnya kalau ternyata metode tersebut sudah sampai peak-nya, sampai puncaknya, nggak bisa melayani lagi, silakan baru kita ngomong hal yang lain. Gitu loh. Jadi jangan sampai mereka mau nyemplung ke dunia digital apa ngejalanin bisnis zaman sekarang, belum ngejalanin aja sudah ngedevelopnya setengah mampus. Gitu loh. Jadi memang harus tepat guna, pemilihan teknologi tepat guna, jadi bisa digunakan. Kalau memang pada satu saat nanti kita lihat atau kita prediksi ini bakal pecah, bakal hancur, bakal break, di situ sudah saatnya memang harus naik kelas. Gitu. Istilahnya begitu. Nah, menarik nih Pak. Boleh tahu nggak Pak, gambarannya ketika ini anggaplah sudah peak-nya seperti tadi Bapak sampaikan, ketika dia harus beralih untuk naik kelas ataupun ke level next level gitu Pak. Ya. Boleh tahu nggak Pak, seperti apa Pak? Apa ya? Paling simple adalah yang biasanya tadi di-handle oleh WhatsApp ya, paling simple. Yang biasanya tadi di-handle oleh satu orang dengan satu handset dedicated segala macam, begitu dia sudah berkembang, banyak request, nggak bisa dijawab oleh satu orang, ya di situ saatnya dia harus naik kelas. Lu mesti beralih ke WhatsApp for Business. WhatsApp for Business-nya misalnya nggak bisa di-handle oleh satu handset, ya lu mesti entah create apps atau menggunakan service yang udah ada untuk leverage mekanisme komunikasi WhatsApp. Kira-kira seperti itu aja. Gitu. Tapi selama masih bisa di-handle dan masih bisa mencukupi, ya business-wise adalah lakukan aja itu dulu. Gitu. Jadi sebenarnya memang nggak ada formula khususnya sih, cuma tarik ulur aja. Tapi kalau kita orang IT, orang developer segala macam kan, kalau memang ada duitnya segala macam, nggak berkendala segala macam, ya udah kita hajar pentokin dengan metode teknologi yang paling canggih. Biasanya seperti itu. Tapi kan biasanya kepentok sama apa sih? Budget. Ada nih canggih begini, budgetnya berapa sekian? Oke, nggak masuk, ya udah. Sederhananya lagi kita scale down, pakai yang ini. Gitu. Ya. Kira-kira sih seperti itu. Baik Pak, menarik sekali nih teman-teman. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita pelajari nih. Nah, ini Pak ada sesuatu yang menarik, boleh nanya ya Pak ya. Ya. Bagaimana Pak menjaga tim dalam sebuah proyek supaya tetap solid sehingga ya namanya sebuah tim itu kan pasti banyak ide, banyak pendapat dan lain sebagainya. Boleh nggak kasih saran ke kita ini bagaimana menjaga tim itu tetap solid? Ini generik aja ya. Maksudnya mungkin yang teman-teman mau dengar juga tips-tips generik. Paling benar adalah memang harus ada tim leader yang mumpuni. Tim leader itu project manager lah istilahnya. Project manager yang menjembatani antara pemilik kerjaan itu klien sama tim di dalam, gitu loh. Sebab sesuainya adalah memang tim di dalam, tim produksi, apalagi yang berurusan dengan kreatif, lebih baik mereka tidak berhubungan langsung dengan pemilik kerjaan. Yeah. Gitu. Kenapa? Sebab kalau berhubungan langsung dengan pemilik kerjaan, ini dari segi egonya tim produksi lah istilahnya. Entah itu desainer, copywriter, programmer, apa segala macam. Sekarang kalau saya tanya sama Anda, misalnya, lu bisa bikin ini ya sesuai dengan kemampuan. Pasti pertama kali yang ada di top of mind lo adalah bisa. Ya, sebab nggak mungkin misalnya ada desainer, lu bisa nggak ngebikin desain begini dengan nuansa seperti ini segini? Jawabannya adalah bisa. Tapi kan project kan mesti ada kusirnya, mesti ada pengendalinya. Kan kalau misalnya semua dibilang bisa lah, duitnya nggak cukup bikin kayak gitu.
perjanjian awalnya seperti apa gitu loh. Jadi secara singkat memang yang diperlukan adalah project management yang baik. Kalau terkait ide apa yang mau diturunkan, implementasinya bagaimana, itu sih seharusnya kalau memang objektif project-nya sudah didefinisikan oleh si leadernya, oleh si tim pro-nya, tentu dengan dibantu berbagai pihak, mestinya sih nggak akan over specification. Oke. Paling simpel gini, bangunin gua kos-kosan 5 pintu. Kalau tidak didefinisikan dari awal, kan, semua beride. Si desainer bakal bilang, oke, kalau gitu gue mau shower yang harganya puluhan juta. Sedangkan satu lagi desainer bilang, oh, nggak bisa, gue mau bikin taman di dalam ruangan. Gitu. Nah, balik lagi, analogi saya selalu simpel. Sebab begitu orang ngomong tentang teknologi, kadang-kadang mereka melupakan faktor utama dalam menjalankan proyek, yaitu spesifikasi dan detail requirement. Dia bilang mau buat kos-kosan 5 pintu. Tanahnya 500 meter persegi. Tentunya, untuk mendefinisikan di awal, si tim pro-nya harus nanya ke owner-nya. Mau ada kolam renang nggak, Pak? Mau ada parkir berapa, Pak? Betul. WC-nya mau duduk apa jongkok? Apa tengkurap? Apa WC-nya di luar aja semua? Di dalam cuma ada shower doang. Itu kan menjadi turunan apa sih? Biaya produksi sama lama pengerjaan, kan? Betul sekali. Iya. Ya, sama. Di dunia digital pun seperti itu. Orang bilang, gue mau bikin website. Oke, bikin website. Website apa nih? Udah panjang lebar segala macam, gue maunya kayak e-commerce. Itu tuh. Ya, kagak masuk, bos. Duitnya segitu. Jadi intinya adalah gimana tentang manage team, pastinya adalah project leader yang baik. Itu aja. Dia paham apa yang mau dikerjain, dia paham kebutuhan klien, dia paham tentang urusan budgeting. Saya rasa cukup. Baik, Pak. Kurang lebih sih begitu. Menarik. Tapi apa yang disampaikan teman-teman oleh Pak Yaya memang benar sekali bahwa kalau kita tidak bisa di awal itu mendapatkan spesifikasi dan detail requirement-nya seperti apa, ya tentu akan jadi banyak bercabang ya, Pak ya. Ya kan? Ya. Mau ini, ya semua mau, tapi kembali lagi budgeting-nya seperti apa gitu loh. Kalau seandainya kita banyak maunya, tapi ternyata budget kita pun terbatas, sehingga ya kita juga harus mengukur. Nah, disitulah kita butuh peranan dari sebuah tim leader yang mumpuni, karena dia menjadi sebuah bridge ya, Pak, ya, menjadi sebuah jembatan antara yang punya proyek, kemudian ke yang lainnya juga. Di sini dia bisa mengetahui ya awal menggali informasi lebih banyak. Ini mau seperti apa sih? Bangun kos-kosannya seperti apa? Ini mengibarkan kita di dunia IT, tapi kita ibaratkan sebuah di dunia kos-kosan. Karena memang benar ya kos-kosan seperti apa yang mau dibangun, berapa lantai, kemudian berapa kamar, tipe, ukuran dan tempat tidur dan lain sebagainya, material. Nah, kalau itu kita tidak bisa dapatkan informasi lebih detail, tentu ya akan jadi banyak keinginan, karena nanti tinggal kita ini loh, ini yang udah ada loh, dananya pun segini loh, jadi ya pakem-pakemnya udah ada ya, Pak ya. Ya, mungkin salah satu faktor yang menyebabkan spesifikasi berubah apa segala macam, ada kecenderungan anggapan di luar sadar, entah kliennya di luar sadar apa enggak, mereka nganggap pekerjaannya kan mudah, cuma di depan komputer, atau hanya di tempat desain. Kan bisa nih dirubah sedikit aja, segala macam. Sebenarnya di balik kemudahan yang terlihat itu kan di belakangnya banyak hal-hal lain gitu. Mekanisme login aja. Mungkin ya Anda juga tahu sendiri kan. Mekanisme login aja, tiba-tiba tambah dong field-nya, tambah dong begitu begini, dia mau menghubungkan dengan nomor handphone segala macam, itu mudah di depan, tapi di belakang itu harus dipertimbangkan dengan baik. Makanya yang penting adalah begitu sizing awal sama tim leadernya, dia harus paham kaidah-kaidah yang bisa dikerjakan apa, yang tidak bisa dikerjakan apa. Seharusnya sih kalau memang terdefinisi dengan baik, seharusnya pelaksanaannya
pun akan lancar teorinya. Tapi kendalanya kan, ya kendalanya pasti banyak dan sudah terlihat dari awal. Terutama kalau yang berhubungan dengan desain, apapun lah, mau arsitektur, landscape, desain baju, desain kebaya, yang paling kritikal sebenarnya di titik mana sih? Produksinya atau definisi awal? Definisi awal. Begitu udah jadi kebayanya nih, tiba-tiba dikasih lihat, ibunya nggak suka. Dadanya terlalu terbuka nih. Nggak bisa nih, buat acara kayak gini nih. Tolong dibenerin. Padahal waktu awal sudah disepakati, desainnya seperti itu. Nah, itu dia. Barangnya udah jadi. Berarti mesti dipotong ulang lagi. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan pengerjaan proyek kreatif digital yang lain. Spesifikasi di awal sangat berpengaruh dengan lama pekerjaan dan deliverables. Begitu kira-kira. Yep. Nah, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Sebentar ya Pak. Contoh nih Pak, jika ada satu tim berbeda pendapat yang dapat menyebabkan hampir gagalnya sebuah proyek. Pecat orangnya. Berani-berani menggagalkan proyek, keluarin dari tim. Ganti. Langsung ya. Ngomong kasarnya seperti itu, solusi cepatnya. Tapi kalau tentunya kan ada pertanyaan lain kan, silakan. Itu sih Pak sebetulnya. Jadi kalau kita dalam sebuah proyek nih udah ya ibarat kata kita sudah berjalan, kemudian tiba-tiba ada apa namanya ya ada pendapat yang menyebabkan proyek itu jadi fail lah. Otomatis kan kita sebagai team leader ataupun project manager harus mengambil sebuah sikap. Nah, tadi Bapak sih udah jawab kalau saya masukkan. Nah, itu memang sebenarnya memang kalau kita langsung aja ya, mungkin detail tentang terkait dengan teknologi digital segala macam. Itu yang perlu ditekan itu kalau misalnya di dalam satu tim itu ada dua teknologis lah, dua programmer. Itu harus disepakati dulu ini mazhab apa yang mau dijalanin. Nah, tentunya untuk menentukan mazhab apa yang mau dijalanin ya tentunya harus ada lead dari teknologinya. Sebab memang coders atau programmers mereka adalah bagusnya apa? Yang mengcoders atau membuat sebuah program sesuai dengan kebutuhannya. Gitu loh. Biasanya kalau single developer segala macam sama single designer it's okay lah. Tapi kalau misalnya sudah ada 2 atau 3 developer segala macam, ini yang harus ditakar dulu nih memang lebih ke mazhab apa yang mau dikerjakan, caranya seperti apa, metodenya seperti apa. Nah, di sini yang pentingnya adalah lead dari segi teknologinya juga, bukan hanya dari proyeknya saja, dari penerapan teknologinya juga. Jangan sampai nanti satu desainer, satu programmer dia bilang, gue mau pakai metode ini, sementara yang satu lagi mau pakai metode yang lain. Itu kan udah kacau. Nah, baik Pak, ada satu lagi yang mau kita tanyakan ke Bapak. Silakan. Bapak sebagai seorang tim leader dalam suatu proyek kerjaan, kemudian apa sih yang akan Bapak antisipasi jika hal yang tadi salah satunya itu terjadi? Harus diantisipasi kalau berdasarkan pengalaman saya dari internal kita jarang. Maksudnya misalnya ada satu anggota tim yang balelo apa segala macam atau awol segala macam, alhamdulillah itu hampir nggak pernah ditemukan lah dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Tapi kalau memang itu bakal terjadi atau kemungkinan terjadi kan seperti saya bilang, project tetap berjalan kan. Project nggak bisa kita bilang sama klien kan, bos sorry banget nih, programmer gue lagi mau gue pecat dulu ya. Nggak peduli dia mah. Yang penting udah ada timeline gitu loh. Nah, yang paling penting adalah kalau misalnya ada anggota tim yang berhalangan, baik dalam arti berhalangan di assign ke tugas lain atau digantikan, di replace atau segala macam, apa sih yang bisa membuat proyek tersebut bisa langsung lari terus? Dokumentasi.
Oke, dokumentasi. Betul. Proses dokumentasi, proses apalagi yang berhubungan dengan IT development, kerjaan berjalan, yang paling penting adalah dokumentasi. Jadi kalau misalnya ada satu tim yang terpaksa harus kita assign ke tempat lain, harus digantikan karena sakit atau karena harus apalah, intinya kan adalah ada pergerakan manusia ini di dalam. Mungkin kalau untuk bagian account atau bagian misalnya ada bagian desainer, mereka ya tetap aja, mereka tetap melanjutkan proses pekerjaan yang berjalan dengan mengacu pekerjaan yang sudah selesai. Ya. Mungkin kalau dari segi desain, mereka secara kasat mata visual pun terlihat. Oh, ini memang logonya warna merah, yang mau ngerjain orangnya udah dipecat. Berarti gue bikin logo ya sesuai petunjuk warna merah juga dong. Jangan tiba-tiba mentang-mentang dia masuk, dibikin logonya diganti warna hijau. Gitu loh. Itu kan kasat mata, kalau dari segi visual. Tapi dari segi programming, segi infrastruktur IT segala macam, yang diperlukan apa? Dokumentasi. Jangan sampai misalnya ada satu orang yang harus cabut atau segala macam, nggak ada yang tahu ini sebenarnya nguploadnya di mana ya, filenya apa, asetnya ada di mana, tempatnya segala macam. Ya. Itu sih yang harus dipertimbangkan oleh project leader dan project technical lead-nya. Bahwa make sure kalau misalnya ada orang yang harus di-replace atau harus pindah di-assign project lain atau digantikan, replacement-nya bisa menjalankan running kembali. Pertama ya, yang menggantiin juga harus setara dong. Ya. Nah, kalaupun orangnya setara ataupun lebih pintar, mereka tanpa memiliki dokumentasi yang jelas, harus tebak-tebak buah manggis, nih programmingnya gimana sih, pakai apa sih, rutinnya gimana sih, storage-nya dia naruh di cloud sebelah mana sih, semuanya serba nggak jelas, orangnya pun bakal resign. Tim penggantinya pun bakal cabut, ntar. Baru sebentar langsung, makanya. Jadi memang yang penting adalah dokumentasi tadi ya, Pak. Kalau saya rangkumkan adalah dokumentasi. Itu orangnya mau cabut pasang, siapa pergi dan datang, ada blueprint dokumentasinya, seharusnya bisa. Mungkin sedikit tambahan lagi, yang dimaksud dengan blueprint dokumentasi itu jangan anggap seperti Undang-Undang Dasar 45 yang tidak bisa dirubah lagi. Udah mandatori. Kan dokumentasi pun harus dokumentasi bertumbuh, dokumentasi dinamis. Jadi jangan sampai nunggu selesai project baru bikin dokumentasi. Lah, projectnya setengah jalan, orangnya sakit kuning, masuk rumah sakit, dokumentasinya mana? No, lagi dirawat di RS. Lagi mana? Dokumentasi dari awal harus di-create oleh orang-orang teknis dan harus berkembang sesuai kebutuhan. Baik. Lupakan dokumentasi yang tersusun dengan kalimat baik dan benar, dengan paragraf yang bagus. Itu nanti. Tapi yang penting ada dulu. Jadi misalnya ini orang sakit kuning, anggota timnya sakit kuning, dia tahu passwordnya ada di mana, storage-nya ada di mana, struktur database-nya seperti apa, IR database-nya seperti apa, segala macam. Walaupun dia harus merangkai informasi yang tercerai-berai di dalam sebuah dokumentasi, lebih baik daripada tidak ada dokumentasi sama sekali. Gitu. Jadi ya balik lagi dokumentasi. Ini banyak teman-teman yang luar biasa yang bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang Pak Dia sampaikan. Pertama adalah teknologi itu harus tepat guna, di mana kalau kita memikirkan, memang nggak salah ya Pak, memikirkan sesuatu yang brilian, ide bagus dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi ketika itu tidak tepat guna juga jadinya useless ya Pak, percuma gitu loh. Itu harus tepat guna. Kedua, kita ketika mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun project dari klien atau user, kita harus tahu dulu nih spesifikasinya seperti apa, kemudian detail requirement-nya seperti apa,
Dan ketika kita dalam menjalankan pekerjaan atau dalam menjalani sebuah pekerjaan dari klien atau user yang menggunakan jasa kita, satu yang harus selalu diingat, dokumentasi. Karena itu hal yang sangat terpenting. Terkadang kita menganggap remeh ya, Pak. Walaupun itu sekedar catatan kecil di sana, di sini, menjadi sebuah puzzle yang harus kita susun. Tapi lebih baik itu ada daripada tidak ada sama sekali seperti yang tadi Pak sampaikan. Karena bagaimanapun juga pencatatan atau kalau di dunia lain itu bilangnya administrasi nih. Administrasi itu penting. Karena pencatatan itu mungkin dianggap remeh. Percuma kita bilang, wah sales gue naik nih 100%. Tapi ketika ditanya, datanya mana? Nggak ada. Ya, itu hanya sekedar pepesan kosong ya, Pak. Datanya ada, tapi masih dalam tumpukan arsip. Bond belum direkap. Sama juga. Jadi sebenarnya ya, balik lagi saya tambahkan, di dunia teknologi informasi, dunia development IT ataupun apapun istilahnya yang canggih itu, come down to basic adalah tentang masalah manajemen project. Kalau detailnya di manajemen project ya tentunya kan ada client service, ada tentang timeline, keeper apa segala macam itu udah detail lah. Tapi kunci utamanya adalah project management. Baik. Jadi mata kuliah yang cuma 1 atau 2 SKS itu manajemen project. Gua rasa di setiap jurusan juga ada tuh. Ada. Arsitek, di sipil, di mesin pasti ada tuh manajemen project. Itu biasanya di skip tuh sama teman-teman. Nggak teknis nih, cuma gini-gini doang. Padahal begitu kerja baru dia berasa. Cuma 2 SKS tapi punya impact ber-SKS-an ya, Pak ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau ya menyesuaikan dengan audiens dari podcast ini kan. Kira-kira seperti itu. Betul. Jadi teman-teman di mata kuliah apapun tadi, saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Ilya. Mata kuliah apapun lah. Terkadang memang yang hanya sedikit SKS itu atau 2 SKS itu kita menganggap bahwa sepele itu nggak penting. Jangan sampai yang kalian tidak anggap penting itu ketika kalian sudah bekerja di dunia nyata, di dunia pekerjaan, dunia kerja, ternyata itu luar biasa punya peranan. Nah, makanya buat teman-teman yang sedang ataupun nanti mau mengambil jurusan di kita ambil contoh ini adalah informasi teknologi. Di jurusan apapun, bahwa manajemen itu mempunyai dasar atau pondasi di mana itu bisa menjadikan kalian nantinya menguasai apapun di bidang kalian. Mau kalian di sipil, di arsitek, di ekonomi apalagi, kemudian di hukum apapun, IT apapun, manajemen proyek itu kalian harus kuasai. Mungkin mata dasar kuliah umum kalian ya, Pak ya. Betul ya. Jadi walaupun cuma dasar tapi punya peranan yang luar biasa. Ya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas sharing-sharing yang luar biasa ini. Kedepannya ketika nanti kita minta Bapak sebagai narasumber kami lagi, mohon kesediaan waktunya karena kita akan bahas hal-hal yang luar biasa lagi Pak, tentunya yang masih belum bisa kita eksplor lebih dalam nih Pak, karena kita keterbatasan waktu, keterbatasan tempat juga. Tapi sungguh terima kasih sekali Pak dari saya Hendry dan dari di Gawean serta teman-teman yang melihat diskusi kita ini sederhana tapi padat kalau saya bilang. Menarik kan, makanya orang ngomongin IT itu nggak perlu ribet. Jujur Pak, saya terima kasih sekali Bapak membuka pikiran saya bahwa lu ngapain terlalu ribet, terlalu ini. Tepat guna Pak, ternyata kata kunci yang Bapak keluarkan tepat guna. Terima kasih juga sudah diundang. Baik Pak, saya dari Hendry dari Digawean mengucapkan banyak terima kasih sekali atas sharing dan kontribusi yang disampaikan oleh Bapak kepada kami. Ketemu lagi kita di lain tempat dan di lain waktu dengan bahasan dan materi yang lain. Baik Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Digawean Podcast. Kerjain ide lo.